Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifia Oktaviani Basir. Pada video sebelumnya kita sudah praktikum tentang routing statik dan pada video kali ini kita akan praktikum tentang routing dinamik. Tujuan praktikum ini adalah untuk mengetahui cara kerja routing dinamis dan untuk mensimulasikan routing dinamis RIP dengan Cisco Packet Tracer. Pengertian dari dynamic routing atau router dinamik adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara router lainnya. Kemudian macam-macam dari routing dinamik adalah ada RIP, Routing Information Protocol, kemudian IGRP, Internal Gateway Routing Protocol, USPF, Open Shortest Path First, IGRP, Enhanced Internal Gateway Routing Protocol, dan BGP, Border Gateway Protocol. Nah, di sini salah satu protokol dinamik yang akan kita gunakan pada video kali ini adalah RIP, yaitu Routing Information Protocol versi 2. Oke, di sini kita tetap menggunakan bahan dari routing static yang sudah kita buat kemarin ya pada video sebelumnya. Jadi settingannya sama persis, hanya saja nanti penentuan tabel routingnya saja yang berbeda. Oke, kita langsung aja mensimulasikan routing statik ke routing dinamik. Oke, pertama kita pastikan dulu di setiap router ini adalah statiknya kosong. Oke, statiknya pastikan kosong. Router 1 kosong, router 2 statiknya juga kosong, kemudian router 3 statiknya kosong. Pastikan kosong semua statiknya. Oke, setelah itu kita ke RIP. Kita setting RIP-nya. Nah, di sini kita masukkan, karena kemarin kan alurnya seperti ini ya, alurnya dari router 1 ke router 2, router 3, kemudian balik ke router 1. Oke. Nah, artinya di sini kita akan menuliskan sini dulu ya. Berarti kalau ke sini berarti 10 10 10 1. Oke, kita ketik aja 10 10 10 1. Ini ya, yang ini ya. Kemudian kita add. Nah, di sini akan berubah otomatis menjadi 10 0 0 0. Nah, ini biarin aja berubah seperti ini. Kemudian ini router 1 juga terhubung ke 192.168.1.1 ya. Terhubung ke sini networknya. Kemudian kita ketik aja 192.168.1.1. Kita add. Nah, setelah itu juga terhubung ke PC2 yaitu 192.168.2.1 ya. 192.168.2.1 kita add. Oke, kemudian kita close. Kita masuk ke router 2 sama, kita masuk ke RIP. Router 2 terhubung kemana? Ini tadi kan miliknya router 1, berarti router 2 adalah 10 10 21 ya. 10 10 21 kita add. Nah, otomatis ya 10 0 0 0. Kemudian kita router 2 juga terhubung ke server 1 yaitu 192.168.3.1 dan juga 192 ke server 2 192.168.4.1. Oke, kita ketik aja 8.3.1 dan 192.168.4.1. Oke. Kemudian yang terakhir router 3. RIP. Nah, di sini RIP yang nomor 3 itu ini tadi miliknya router 1, ini router 2, berarti ini router 3 yaitu 10 10 31. 10 10 31. Nah, kemudian router 3 hanya ada satu networknya yaitu 192.168.5.1. Oke, 192.168.5.1 kita add. Nah, setelah seperti ini sekarang kita tambahkan perintah pada menu CLI. Kita masuk ke CLI, kemudian di sini kita ketikkan no auto strip
summary, kemudian enter, terus version 2. Nah, kalau sudah kita enter lagi. Oke, kita close. Kemudian router 2 juga masuk ke CLI, no auto summary, kemudian version 2. Router 3 juga. Sorry. Nah, jika sudah, kemudian kita save. Masuk lagi ke router 1, kemudian config ya. Terus kita save ini. Save. Nah, oke, router 2 juga config, kita save. Router 3 juga config, kita save. Nah, setelah kita save, kemudian kita restart. Kita masuk ke power cycle device ini. Kita restart, kemudian ada ini, kita pencet yes aja. Nah, ini kita tunggu sampai warnanya hijau semua. Ini kan merah, berubah jadi merah, kita tunggu sampai hijau. Nah, jika sudah hijau seperti ini, kita akan coba menampilkan table routing ya. Kita masuk lagi ke menu CLI, kemudian kita enter sampai muncul router seperti ini, tulisan router. Kemudian kita ketikkan show IP route dan kita enter. Nah, di sini kita pentingkan yang RR saja ya, yang R. Nah, ini tadi kan router 1 kan. Nah, router 1 kalau ingin ke 192.168.3.0 ya, sini. Ini berarti melalui via 10.10.10.2 ya enggak, ya kan? Masuk ke gerbang atau ke gateway 10.10.10.2. Begitupun yang kalau router 1 ingin ke 192.168.4.0 atau ke server 2 ya, dia harus melalui via 10.10.10.20 sama, masuk ke gateway ini. Kemudian yang terakhir router 1 jika ingin ke 192.168.5.0 atau PC3 ya ini, maka dia harus melewati via ini 10.10.31. Oke, benar ya. Kemudian kita cek juga table routing di router 2. Kita masuk ke CLI, kita enter show IP route, enter. Di sini juga. Nah, router 2 jika ingin ke ini 192.168.1.0 atau PC1, maka dia harus melewati via 10.10.10.1 ya, masuk ke gateway ini. Begitupun PC2 juga lewat 10.10.10.1. Nah, kemudian route yang ketiga 192.168.5.0 atau PC3 ini, maka dia harus melewati via 10.10.20.2 ya. Oke. Kemudian kita cek juga table route di router 3. Kita masuk ke CLI, enter show IP route. Nah, PC3 dari PC route 3 jika ingin ke 192.168.1.0 atau PC1 atau juga 192.168.2.0 atau PC2, maka dia harus melewati 10.10.32. Oke, lewat sini ya, lewat gateway ini. Kemudian jika ingin ke 192.168.3.0
ya, atau server 1 dan ke server 2 192.168.40, maka dia harus melewati gateway 10.10.21 ya, gateway ini. Oke. Kemudian sudah. Kita close. Sekarang kita masuk ke mode simulation, kita tes. Pastikan di sini filtersnya hanya ICMP-nya saja ya. Ini semuanya di uncheck, hanya ICMP-nya aja. Sekarang kita coba mengikuti ini. Nah, ini. Kirimkan paket simple PDU dari PC1 ke PC2. Oke, kita coba ya, dari PC1 ke PC2. Kita coba. Tuh, gagal ya. Gagal. Nah, kalau gagal seperti ini biasanya ARP-nya belum tersedia. Jadi kita reset aja. Kita coba lagi. Nah, bisa. Biasanya di percobaan kedua bisa ya. Oke. Sukses. Oke, kita delete. Kemudian kita coba lagi dari PC1 ke PC3. PC1 ke PC3, ini sudah line network. Kita coba. Nah, gagal juga ya. Nah, kita reset aja lagi. Kita coba play lagi. Oke. Nah, bisa ya. Ini bisa nggak balik lagi nih? Oke, berhasil. Delete. Kemudian dari PC1 ke server 1. PC1 ke server 1. Gagal lagi ya, kita reset lagi. Kita ulangin lagi. Emang butuh proses ya untuk ARP-nya itu. Nah, begitu percobaan kedua kalinya baru bisa. Oke. Kemudian PC1 ke server 2. PC1, kita delete dulu. Dari PC1 ke server 2. Oke, gagal lagi ya. Kita reset lagi. Kita coba lagi. Oke, sukses. Sekarang kita coba dari PC3 ke PC1, PC3, PC2, PC3 server 1, PC3 server 2. Oke, jadi PC3, PC1, PC2, server 1, dan server 2. Kita coba. Yang ini ya. Dari PC3 ke PC1. Ini berhasil ya, jadi tanpa percobaan yang kedua kalinya langsung sukses. Oke, kemudian dari PC3 ke PC2. 3 ke PC2.
Ini berhasil juga. Kemudian dari PC3 ke server 1. Oke, berhasil. Kemudian dari PC3 ke server 2. Oke. Kemudian dari ini sudah ya. Dari server 1 ke server 2, server 1 PC1, server 1 PC2, server 1 PC3. Oke, server 1, server 2, server 1 PC1, 2 dan 3. Kita coba semuanya. Dari server 1 ke server 2 dulu. Oke, berhasil ya. Kemudian dari kita delete dulu. Dari server 1 ke PC1. Oke, berhasil. Kemudian dari server 1 ke PC2. Oke, berhasil. Kemudian yang terakhir dari server 1 ke PC3. Oke, berhasil juga. Nah, oke, sekarang kita masuk ke mode real time. Kemudian sekarang kita akan cek tracingnya ya, gimana. Di sini saya akan menggunakan tracing dari PC1 ya. Jadi saya ingin melihat tracing dari PC1 ke server 1, juga server 2 dan PC3. Kita coba lihat tracingnya dulu. Oke, masuk ke command prompt. Kemudian di sini kita ketik tracer. Oke. PC1 ke server 1. Server 1 tracernya adalah 192.168.32 ya. Masukkan IP address dari server 1. Nah, ini tracingnya adalah kalau PC1 ingin ke server 2, maka dia harus melewati 192.168.1.1 dulu, oke, lewat ininya dulu, jalan networknya. Kemudian masuk ke 10.10.22, yaitu gateway-nya, kemudian baru ke 192.168.32. Oke, begitupun sekarang kita cek ke server 2. Oke, tracer 192.168.42. Oke. Jika PC1 ingin ke server 2, maka dia harus melewati 192.168.1.1. Kemudian dia masuk ke 10.10.10.10.10.2. Oke, sama gateway-nya ya dengan server 1. Kemudian baru dia bertemu server 2 yaitu 192.168.42. Dan yang terakhir kita akan mengecek tracing ke PC3 ya. Tracer PC3 adalah 192.168.52. 52. Nah, ini. Jika PC1 ingin ke PC3, maka dia harus melewati
192.168.1.1 ya. Kemudian dia masuknya ke sini ke 10.10.31 ke gateway ini. Kemudian dia baru bertemu dengan 192.168.52. Oke. Nah, setelah ini kita coba disable. Oke, kita coba disable router 2 nih. Kita ingin melihat apakah bisa otomatis membuat jalan sendiri gitu ya. Oke, kemudian kita masuk ke config. Nah, ini kan router 2 ya. Ini kan kemarin serial 2, ini serial 3, serial 2, serial 3, 2 dan 3. Kita ingin menonaktifkan, karena ini di router 2, di bagian router 2, kita ingin menonaktifkan serial ini ya. Berarti karena ini router serial 2, serial 3, berarti kita masuk ke serial 3, kita disable. Ini kita off kan. Oke. Nah, tombolnya akan berubah menjadi warna merah. Nah, ini kita tunggu dulu ya. Kita tunggu selama sekitar 10 hingga 20 detik. Nah, oke, setelah sekitar 10-20 detikan kita masuk ke mode simulation lagi. Kemudian kita cek, kita coba. Misalnya dari PC 1 ingin ke server 1. Harusnya kan rutenya adalah dia masuk ke 192.168.1.0 ini. Kemudian dia masuk ke gateway ini 10.10.22. Nah, tapi karena gateway ini adalah kabel serialnya disable, maka dia bagaimana nih caranya biar dia bisa ke server 1. Nah, dia akan otomatis, karena kita ini routing dinamik ya, maka dia akan otomatis dia akan memilih jalur lain gitu agar dia bisa sampai ke server 1. Kita coba. Oke, kita coba dari PC 1 ke server 1. Nah, dia akan lewat sini, lewat 10.10.31. Kemudian ke 10.10.21 baru dia ke 192.168.3.0 atau ke server 1. Kemudian kembalinya pun sama. Nah, sukses ya. Nah, sekarang kita cek lagi ya. Misalnya dari PC 2 ingin ke server 2, maka dia kan harus melewati 10.10.10.2 ya. Oke, kita coba. Karena ini disable, maka dia lewat mana? PC 2 ke server 2. Nah, dia sama ya, mengikuti yang server 1 ini. Jadi dia ke 10.10.31 dulu, kemudian ke 10.10.21, baru dia melanjutkan ke server 2-nya. Oke, seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian video praktikum tentang routing dinamik ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.